Mantap saudara ya. Wow, banyak. Alhamdulillah, sangatlah lebat yang ini. Ini saudara ya, padat bergizi, cemerlang. Wow, cantik, molek, yang aduhai tentunya. Alhamdulillah. Ungu meriah. Sedikit bengkok dan sedikit pendek ya, tapi masih aduhai. Kalau ini mah kalau ikan ya, kalau ikan pastinya babon, tapi kalau si ungu meriahnya, oh pastilah aduhai. Hehe, mantap. Alhamdulillah, pemanenan si ungu meriah kita sudah selesai saudara ya. Ini nampaknya terik panas semakin membara ya, panas sekali. Wow, cuaca sangatlah indah, sangatlah cerah. Nah, ini kita lanjutkan untuk pemanenan atau pemetikan buah segar kita ke Timun Padang ya, ke Timun Padang. Udah sering diulang-ulang, ciri khas Sumatera Barat, Pasaman Barat. Oke, kita lanjutkan dan kita kerjakan.
ini si ungu meriah kita sudah kita petik saudara ya. Nah, ini. Jadi untuk pemetikan ketimun kita juga sudah selesai. Kita tidak ambil semua. Karena pedagang sayuran sudah mendesak katanya menunggu sekarang di pasar raya salah satu di daerah kami. Jadi ini kita bungkus dulu, kita kemas dulu, kita karungkan. Yang bentar lagi atau nanti Putri juga istri atau Elvina Salmi ya. Elvina Salmi bersama ibunya akan menghantar atau akan membawa juga menjual ke pasar raya nantinya. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah, ini buah segar kita atau terong ungu kita juga bersama ketimun padang sudah kita karungkan, sudah kita bungkus, sudah kita angkat ke atas sepeda motornya, yang insya Allah ini Putri juga istri akan menghantar atau menjualnya ke pasar deh ya. Ya, jadi kameranya dibawa aja nak ya. Dibawa aja kameranya, tunjukkan nanti pasar raya, salah satu pasar raya yang di daerah kita nak ya. Rekap atau review nanti mana yang bisa. Jadi mungkin saya belum bisa ikut saudara ya untuk menghantar atau untuk menjual langsung ke pasar hasil tanaman kita, karena kebun kita belum bisa ditinggal. Karena tanaman kita sudah mengeluarkan hasil, jadi hama-hama besar atau si kira-kira nakal sudah mengintai-intai, nampaknya ingin mencicipi tanaman kita. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat nak ya. Oke, let's go.
alhamdulillah. Ini istri sama putri udah sampai lagi ke kebun. Sudah selesai penjualan sayurannya nak ya. Udah banyak yang dibeli tadi nak. Apa beli-beli, ada jenis-jenis yang dibeli tadi di pasar. Oke. Ternyata putri kita sama istri sudah menjual sayurannya, juga sudah membeli beberapa perbekalan yang akan dibawa pulang. Jadi semoga saudara-saudariku mengerti dan paham kalau ada tadi postingan-postingan yang kurang nyaman ya di pasar, salah satu pasar raya ya, salah satu pasar raya di daerah kami yang namanya Ujung Gading yang di Pasaman Barat, itu pasar raya Ujung Gading. Jadi yang memosting atau yang merekam tadi Elvina Salmi. Jadi kalau ada kekurangan tidak sempurna atau tidak nyaman dengan postingannya, kami Aslam Petualang minta maaf ya, karena saya tinggal di kebun. Jadi mungkin untuk perjumpaan kita dengan putri juga istri saya tidak bisa kita lanjutkan lagi karena istri masih ada kegiatan yang akan diselesaikan di rumah untuk mempersiapkan persiapan untuk anak sekolah tentunya, karena putri kami Alisa mau masuk sekolah SD kelas 1, yang Isna Mulyani juga mau masuk ke kelas 1 tingkat pertama, atau artinya kami di sini namanya SMP ya. Oke, mungkin untuk perjumpaan kita dengan putri saya juga istri cukup demikian saja dulu. Kita akan beraktivitas sendirian lagi di kebun tentunya. Oke, kita lanjutkan dan kita kerjakan.
Alhamdulillah, untuk penyemprotan tanaman kita sebahagian ya. Sebahagian sudah selesai. Mungkin besok atau lusa akan kita lanjutkan lagi karena hari ini sudah tak bisa lagi kita lanjutkan. Hari pun nampaknya udah mulai sore. Kita pun udah agak terasa capek karena udah beberapa tank ya atau udah beberapa cap sudah kita lakukan penyemprotan. Jadi kalau terlalu kita paksakan nantinya kita takut terlalu capek dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Jadi ini pun di sini ada si kacang buncis. Kacang buncis kita juga belum selesai kita semprot. Ini masih muda, masih dini. Yang insya Allah besok akan kita lanjutkan lagi untuk penyemprotan si kacang buncisnya ya. Ketimun kita yang telah dipanen tadi, rencana juga akan kita lakukan penyemprotan untuk hari ini tapi belum sempat. Mungkin besok akan dilanjutkan setelah kita melakukan pemetikan buah atau panen buah segarnya ya. Jadi mungkin untuk kegiatan kita hari ini cukup demikian saja dulu. Tapi ada sedikit yang mau kita sampaikan nanti di sebelah sisi kiri pondok kita. Ini bagi yang penasaran dan juga yang bertanya bagaimana keadaan cabai besarnya, inilah keadaan dan kondisinya. Artinya dari awal ini sudah kita bilang atau sudah kita jelaskan, ini cabai besar yang bibitnya dari Malaysia. Salah satu ajang uji coba bagi kita yang apabila cabainya mau tumbuh hidup subur di Pasaman Barat di tempat kami ya. Artinya kita akan lanjutkan dan kalau ada hasil kita akan pakai, akan kita jadikan untuk benih atau bibit. Namun harapan kita tidak seindah yang kita bayangkan. Jadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya tanaman cabai besar yang dari Malaysia yang dikirimkan oleh ibu kita, ini nampaknya tidak mau hidup dengan subur, tidak mau bertumbuh dengan sempurna. Bukannya ini tidak kita rawat, tetapi sudah banyak obat-obatan untuk cabai, juga pupuk yang sudah kita tutup dengan mulsa di dalam atau di atas bedengan ya, sudah kita kunci, sudah kita tutup. Juga pengecoran sudah kita lakukan. Artinya pupuk cair sudah kita lakukan 1 kali 1 minggu. Juga penyemprotan hama dan perangsang juga sudah kita lakukan 1 kali 1 minggu. Artinya hasil dan harapan kita tidaklah berbuah dengan manis, tetapi bukan juga dengan hasil yang pahit. Tapi karena inilah ketentuan dan inilah keadaan yang sebenarnya yang terjadi. Semoga saudara-saudariku mengerti dan paham atas penjelasan-penjelasan atau penerangan-penerangan yang kita bilang barusan ya. Bukannya kita menyia-nyiakan, bukannya kita mengabaikan ini tanaman, tetapi kita selalu merawat dan terus merawat dengan sebaik-baik mungkin, juga dengan batas kemampuan kita. Oke, kita jelaskan lagi masalah cabai rawit kita. Untuk masalah cabai rawit, kalau ada yang penasaran juga bertanya kenapa sudah hilang dari peredaran postingan kita ya. Artinya ini tempat ketimun kita ini salah satu ketimun padang ya, yang usianya baru dini, baru mulai berbuah, bahkan dipetik mungkin sudah ada 1-2 buah yang telah kita petik atau kita ambil atau yang kita panen. Ini salah satu tempat cabai rawit kita dulu ya. Yang awalnya ini kita bikin jagung, sudah selesai tanaman jagung kita ganti dengan ini tanaman cabai rawit. Yang cabai rawitnya bibitnya bukan bibit dari tempat daerah kita ya. Artinya bibitnya yang kita pesan juga dari luar daerah, tetapi masih di dalam lingkungan Sumatera Barat. Ternyata salah satu bibit cabai rawit yang kita tanam waktu itu tidak juga bisa tumbuh dengan baik, dengan subur, karena mungkin
cuaca dan iklim atau suhu di tempat kita tidak cocok dengan tanaman itu. Artinya tanaman cabai rawit yang kita tanam seketika itu pada masa itu adalah cabai rawit yang suhunya suhu dingin ya. Tetapi malah di tempat kita adalah suhunya sangatlah panas dan sangatlah tidak dingin ya, atau tidak lembab. Jadi artinya cabai rawit kita yang di sini memang pernah juga panen, tapi sekedarnya saja ya. Artinya tidak sempat membuahkan hasil dengan sempurna, dengan baik, dengan cantik atau dengan molek ya. Yang lebih jelas tidaklah aduhai ya. Wow, tapi tak apalah, tidak sesuai dengan harapan dan impian kita. Karena itu semua adalah ketentuan. Kita hanyalah bisa berusaha dan berdoa, merawat, juga memperhatikan tanaman kita. Oke, masih ada tanaman cabai rawit kita yang tersisa. Kita cek lagi ke sisi kanannya pondok. Sebelum kita ke sisi kanannya pondok kita mampir dulu di sebelah sisi kiri pondok ya. Ini contoh. Ini ada satu batang atau satu pokok tanaman cabai rawit. Ini alhamdulillah tanaman cabai rawit kita nampaknya baik, subur, cantik, molek. Yang aduhai tentunya masih mulai berputik ya. Sudah mulai berputik. Artinya ini belum pernah dipetik, belum pernah panen. Ini yang kita tanam di dekat umbinya si mata kucing kita atau si kelengkeng kita ya. Ini salah satu bibit cabai rawit yang asli dari tempat kita ya, daerah kita sini atau lokal. Saya taburkan di sini tumbuh. Inilah hasilnya. Dia sangatlah subur, cocok dengan cuaca di sini. Sudah biasa mungkin ya, masalah suhu dan masalah lembab atau panasnya dia sudah tahan. Ini salah satu bibit yang dari lokal tempat kita sendiri. Perbedaan ya, perbedaan. Makanya dulu pernah saya bilang, saya bukan membangga-banggakan bibit yang dari Malaysia. Ternyata ada yang mau hidup dengan subur di tempat kita karena suhu kita sangatlah berbeda, sangatlah luar biasa. Oke, kita cek dulu tanaman bibit cabai yang sebelah sisi kanan pondok kita. Ini kita sudah sampai lagi ke sisi kanannya pondok kita. Contoh ini salah satu bibit yang kita pesan dulu dari luar daerah. Artinya bukan dari bibit lokal atau kampung kita. Inilah keadaannya ya. Keriting, tidak cerah, buram, tidak bagus, tidak molek, tidak cantik ya. Yang artinya tidak aduhai. Ini masih banyak di sini yang kecil-kecil. Cabai rawit bibit yang dari luar ya. Ini tidak mau hidup dengan subur nampaknya. Ini bibit yang dari luar daerah tidak mau. Ini bibit yang dari luar tidak mau. Ini bibit yang dari lokal ya atau daerah kita sendiri. Bibitnya yang kita bawa dari kampung. Dulu ada kita menanam cabai rawit di depan rumah kampung, di pekarangan rumah. Ternyata kalau bibit lokal bagus, cantik, molek, yang aduhai tentunya ya. Oke, mungkin untuk sekedar penjelasan masalah cabai rawit kita cukup demikian saja dulu. Semoga paham dan mengerti tujuan kita untuk menjelaskan sesuatu. Waktu nampaknya terus berjalan, masa terus berlalu. Kesempatan kita untuk berkegiatan pun mungkin hari ini sudah tak bisa lagi karena senja sudah menanti dan kita sudah mau menuju malam ya. Artinya senja sudah berlarut. Mungkin untuk perjumpaan kita kali ini cukup demikian saja dulu. Mohon maaf atas kata-kata atau ucapan yang hilaf atau yang salah. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.